Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan. Haleluya, senang bisa kembali menemani tidur saudara sebelum saudara beristirahat. Saya juga tentunya akan beristirahat. Tapi sebelum kita beristirahat, ada baiknya kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan yang selalu membekali kita menjadi pribadi yang lebih baik, khususnya di sepanjang bulan Januari ini. Masih bulan yang baru, tahun yang baru, kita belajar mengenai menatap masa depan. Kita bersyukur bisa memasuki hari weekend lagi. Hari ini hari Sabtu 10 Januari 2026. Saya percaya saudara sudah menikmati hari libur saudara dan menikmati waktu kebersamaan dengan orang-orang yang saudara kasih, dengan teman-teman, dengan siapa saja hari libur ini. Puji Tuhan, dan hari ini kita akan belajar dengan judul masa depan cerah di dalam Tuhan. Saudara, ada banyak orang yang masih bergelut dengan masa lalu dan tidak bisa melupakan masa lalu. Masih memendam kepahitan, bitterness dalam hidup mereka, bahkan tidak mau mengampuni, bahkan masih benar-benar tenggelam dalam masa lalu sehingga tidak bisa bangkit dari kegagalan. Namun ada juga orang yang begitu terbuai dengan masa lalu yang sukses sehingga juga tidak bisa bangkit, hidup di dalam angan-angan masa lalu. So, saya berharap itu bisa kembali lagi. Saudara, Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan berkata kita harus konsentrasi hidup one day at a time, lalu memikirkan masa depan. Hari ini Tuhan sudah karuniakan, sudah lewat. Besok bagaimana kita harus berpikir. Dan attitude kita, sikap hati kita dalam menatap masa depan akan sangat menentukan bagaimana kita menjalani hari-hari kita, khususnya di tahun 2026. Saudara harus ambil keputusan, apakah saudara mau mempersiapkan masa depan dengan baik, lalu berpikir positif dan beriman bahwa masa depan anak-anak Tuhan itu cerah di dalam Tuhan, atau saudara berpikir masa depan saya suram, madesu, hari ini hari yang tidak baik. Nah, saudara, saya percaya itu bukan sikap hati anak-anak Tuhan. Karena itu hari ini kita belajar dari Yeremia 29 ayat 11. Saya tahu ini semua ayat yang sangat populer, bahkan dijadikan ayat emas oleh banyak orang, tapi tidak banyak orang mengerti dan mau belajar konteks ayat ini. Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Saudara, ayat ini diarahkan kepada bangsa Israel yang waktu itu ada dalam masa pembuangan di Babilonia selama 70 tahun. Dan dalam ayat sebelumnya, ayat 10, Tuhan berkata bahwa setelah genap 70 tahun, Tuhan akan memperhatikan mereka dan membawa mereka kembali ke negeri mereka. Dan akhirnya Tuhan berkata dalam ayat ini, Tuhan sudah merancangkan yang baik bagi mereka, bahkan memberikan rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan, untuk memberikan hari depan yang penuh pengharapan. Nah, saudara, ini prinsip yang kita bisa ambil dari ayat ini. Kalau Tuhan saja begitu mengasihi Israel sebagai bangsa yang tegar tengkuk, lalu memikirkan masa depan mereka, memberikan mereka kesejahteraan, bukan rancangan kecelakaan, apalagi kita yang hidup dalam penggenapan kasih Tuhan di dalam Kristus yang sudah mati bagi kita, Ia pasti juga memberikan masa depan yang cerah. Tetapi ini tidak bisa terjadi dengan otomatis, saudara. Kita harus yield atau mencari Tuhan, dekat dengan Tuhan. Coba perhatikan ayat 12. Dan apabila kamu berseru kepadaku dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengar kamu. Ayat 13, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Jadi kita tetap harus dekat dengan Tuhan, hidup benar-benar intim dengan Tuhan, berdoa, mencari wajah Tuhan. Tetapi kalau kita tidak taat, tentunya ada konsekuensi. Masa depan saudara curam, tidak cerah. Dan itu kita sudah belajar 2 hari yang lalu mengenai konsekuensi dosa di masa depan. Jadi saudara, hal yang kita mesti ingat adalah setiap anak-anak Tuhan pasti pelihara, dan masa depannya itu cerah. Kalaupun di dunia ini mungkin kita tidak sesukses orang lain, tidak memiliki banyak harta, di surga kita pasti masa depannya cerah, karena itu
kepenuhan hidup kita suatu hari kelak, realita kita. Sedangkan di sini kita ini hanya menumpang saja, musafir di dunia ini, kata firman Tuhan. Karena itu jangan pernah kehilangan motivasi, jangan pernah kehilangan semangat dalam kehidupan keluargamu, keuanganmu, pekerjaanmu. Walaupun hari ini mungkin saudara belum melihat terobosan baru, tapi percaya masa depan kita ada dalam tangan Tuhan, dan Tuhan akan memelihara dan menjamin masa depan kita. Israel saja diingat oleh Tuhan dan diperhatikan sampai hari ini, bahkan nanti sampai kekekalan Tuhan punya rencana sendiri bagi mereka. Masakan Tuhan meninggalkan kita, umat pilihannya yang sudah dicangkokkan kepada Israel rohani? Dia pasti akan menyertai kita. Kiranya renungan malam ini memberikan kita semangat dan tetap percaya bahwa Tuhan punya masa depan yang indah bagi kita semua. Cerah di dalam Dia, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera yang memberikan hari depan yang penuh pengharapan. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.